A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Para jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan, alhamdulillah kita syukuri kita sudah memasuki puasa ke-12 dan ini besok yang ke-13 ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, besok ke-13 insyaallah. Mudah-mudahan tetap sehat buat kita semua. Pengantar diskusi malam hari ini berkenaan dengan tasawuf sebagai cara batini beragama. Kenapa ini saya merasa penting? Karena di dunia muslim, terutama di Indonesia, sikap keberagamaannya sering tidak seimbang. Tidak seimbang dengan apa? Tidak seimbang antara fikih dan tasawuf. Padahal fikih, tasawuf, kalam, falsafah itu sama-sama levelnya di level hasil ijtihad. Jadi sama itu dulu pada zaman Imam Al-Ghazali pada abad ke-11, ke-12, 4 disiplin ilmu itu saling mencari pengaruh, bahkan konflik. Jadi fikih, kalam, tasawuf, falsafah atau filsafat terjadi konflik, dan konflik yang paling keras antara fikih dan tasawuf. Nah, fikih karena didukung oleh khalifah pada saat itu, maka namanya dijadikan atau menjadi syariah. Jadi fikih, makanya kalau kita menyebut sekarang syariah, seolah-olah isinya fikih. Padahal syariah itu kata para ulama, paling enggak Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan syariah itu isinya cuma 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menyebutnya As-Sunnah bukan Al-Hadis. Karena kalau As-Sunnah itu substansi yang dilakukan oleh Nabi. Kalau Al-Hadis itu upaya redaksional dari sunnah. Jadi kalau udah meredaksikan, ada keterbatasan dari hadis itu. Makanya ada ulama yang mengatakan ingkarul hadis relatif tidak apa-apa, tapi ingkarus sunnah itu nggak boleh. Karena sunnah itu adalah langsung dicontohkan yang menjadi nilai substansi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, fikih dan tasawuf itu konflik, tapi kemudian khalifah mendukung fikih, makanya namanya menjadi syariah. Syariah artinya naik, dia menghukumi, mengayomi semua disiplin ilmu lain. Tasawuf, falsafah, kalam ada di bawah syariah. Padahal fikih itunya pada saat abad pertengahan itu isinya syariah yang harusnya Al-Quran dan Sunnah. Nah, konflik terjadi luar biasa di Baghdad, misalnya di Irak, ketika Abu Mansur Al-Hallaj mengatakan secara sufistik, mengatakan anal haq, lalu dihakimi oleh para ahli fikih yang disebut hukama. Padahal hukama itu bahasa aslinya itu para filosof, para ahli hikmah. Tapi pada saat itu diterjemahkan, diambil oleh para ahli fikih. Maka Abu Mansur Al-Hallaj dieksekusi, dihukum oleh para ahli fikih sebagai telah menyimpang dari syariat Islam, yang syariat itu isinya tadi fikih, bukan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Hallaj dipancung dia. Di Indonesia juga ada kelanjutan dari Al-Hallaj, yaitu Syekh Siti Jenar. Nah, di atas Al-Hallaj itu ada namanya Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi agung yang memegang ajaran ittihad. Ittihad itu menyatu dengan Allah. Kalau Abu Mansur Al-Hallaj itu hulul.
Nah kalau Syekh Siti Jenar dalam bahasa Jawanya manunggaling kaula Gusti. Nah itu semua perlu sesi tersendiri untuk kita jelaskan. Memang ada yang sangat radikal, liberal, ada yang secara literal bertentangan dengan Al-Quran, dengan akidah. Tapi untuk orang-orang yang pada makom-makom tertentu, hal itu sudah biasa. Misalnya pada makom hakikat, pada makom ma'rifat, itu sudah biasa. Perdebatan-perdebatan di alam malakut itu sudah biasa. Cuma kita yang masih di alam mulki sini masih banyak bingung. Karena itu saya akan menjelaskan aspek tasawuf yang bermanfaat untuk kehidupan kita di bumi ini, bukan di alam sana. Karena kalau di alam sana sudah beda. Sidang Jumat hadirin dan jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan yang saya hormati. Tasawuf itu tadi sudah disinggung sedikit adalah disiplin ilmu yang menggunakan pendekatan batini. Kalau fikih pendekatannya lahiri. Apa itu batini? Kalau lahiri kan wudu sesuai rukun. Rukun wudu ada 6, rukun sholat sesuai. Itu fikih. Misalnya kalau kita mau kontraskan, saya sudah wudu, lalu menjelang qomat saya marah-marah. Secara fikih wudu saya nggak batal. Tapi secara tasawuf batal. Karena tasawuf itu hatinya. Jadi harusnya kita seimbang. Dasar kita fikih karena ia pedoman, tapi sekaligus juga mendasarkan diri kepada tasawuf. Karena tasawuf itu hati tempatnya. Jadi kita sudah punya wudu, tapi hasad, iri hati, secara fikih nggak batal, tapi secara tasawuf batal. Karena apa? Karena hatinya bukan hanya diskoneksi kepada Allah, artinya tidak connect kepada Allah, tapi malah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Marah, hasad, iri, itu kan pelanggaran. Makanya ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, oleh ada orang yang datang ke Nabi, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah dengan ajaran Islam yang nggak usah terlalu panjang, supaya mudah aku amalkan dan mudah aku ingat." Apa kata Nabi? La taghdab. Faradda miraran, sampai 3 kali. Ada lagi Rasul menjawab la taghdab. Ada lagi la taghdab, 3 kali. Itu artinya apa? Kalau taghdab itu berarti larangan. Tapi justru yang dilarang oleh Rasul mudah sekali itu untuk banyak orang melakukannya. Apalagi di puasa ini kita sering gitu di jalan, di rumah, mudah untuk terbawa marah. Nah, tasawuf adalah mengelola hati tadi itu. Makanya para sufi mengartikan mahwa tasawuf, ada yang mengartikan at-tasawufu istiqomatul ahwal ma'al haq. Istiqomatu al-ahwal artinya apa? Terus menerus hatinya, keadaan hatinya bersama Allah. Jadi istiqomatul ahwal ma'al haq, secara istiqomah keadaan hatinya selalu bersama Allah. Itu tasawuf. Itu. Ada lagi orang yang mengartikan tasawuf. Apa itu at-tasawuf? At-tasawufu adabun likulli waqtin. Tasawuf itu adab atau akhlak atau sopan santun likulli waqtin, setiap waktu. Wa adabun likulli maqamin, dan adab atau sopan santun di setiap tempat. Wa adabun likulli halin, dan adabun di setiap keadaan. Jadi inti dari tasawuf yang bermanfaat untuk kebanyakan orang di muka bumi ini adalah bahwa tasawuf menekankan aspek akhlak. Makanya ada lagi ulama yang mengatakan la tasawufu rusuman wa uluman. Tasawuf itu bukan ajaran formal resmi, juga bukan kumpulan pengetahuan wa uluman, walakinnahu akhlaqun. Tapi tasawuf itu adalah akhlak, mengajar perilaku. Kenapa? Tadi kan tasawuf batini. Kenapa? Akhlak kan di luar. Tadi misalnya fikih secara ritual, tadi batal-batal fikih itu sifatnya fisik.
marah, tidak sopan kepada orang tua, enggak batal wudunya. Tapi tasawuf itu menjadi terdiskonek kepada Allah. Maka tasawuf itu karena dasarnya hati, apa yang disebut spiritual, keilahian. Batalnya orang tasawuf itu ketika dia tidak tersambung kepada Allah. Marah itu putus dengan Allah, nyinyir putus dengan Allah, hasad putus dengan Allah, dengki putus dengan Allah, ghibah putus dengan Allah. Maka itu perlu istighfar supaya koneksi lagi kepada Allah. Tasawuf mengurusi hal-hal itu. Karena itu kaifiat bertasawuf itu adalah berzikir. Dasarnya tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu metodenya berzikir. Apa zikir yang paling afdol? Kata Rasulullah Muhammad SAW, afdalu ma qultu ana wa ma qala an-nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling afdol yang aku ucapkan, juga yang dikatakan oleh para nabi sebelumku, adalah ucapan la ilaha illallah. Maka tasawuf besar seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, tasawuf Qadiriyah, itu zikirnya la ilaha illallah. Kalau di Jawa Barat, Abah Anom Suryalaya, kalau kita pernah ke sana, sekarang masih ada para khalifahnya, para badalnya. Saya alhamdulillah masih ada Abah Anomnya, sempat ketemu dan sudah mendapatkan baiat dari tarekat Qadiriyah karena digabung dengan Naqsabandiyah menjadi Qadiriyah Naqsabandiyah. Itu dua tarekat. Qadiriyah itu suhunya Syekh Abdul Qadir Jailani, Naqsabandiyah itu suhunya Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, yang makamnya itu Naqsabandi itu di Uzbekistan. Itu. Kalau Qadiriyah zikirnya la ilaha illallah 165 kali setiap habis sholat. Kalau Naqsabandiyah diam, mulutnya ditutup, lidahnya ditempelkan ke langit-langit, di hati mengatakan Allah, Allah, Allah. Ada dua versi, ada yang ringan 199 kali, ada yang mantap 1999 kali. Itulah kaifiat tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, digabung dia. Karena Naqsabandi itu Syekh Muhammad An-Naqsabandi zikirnya dalam hati Allah, Allah, Allah. Tapi Qadiriyah zahar apa bersuara la ilaha illallah. Dan ada kaifiatnya. Kalau di Suryalaya itu, ini sebagai contoh, sebagai pengetahuan saja. Jadi ditarik dari bawah la ilaha illallah, dimasukkan ke jantung, karena jantung kita tuh ada di sebelah kiri sini. Jadi illallahnya ke sini. Dan banyak kaifiat-kaifiat bertasawuf, tapi keseluruhan kaifiat itu ini yang harus kita catat. Tasawuf lama yang sudah turun temurun, yang orang tidak tahu lagi dari mana sumbernya. Biasanya escape from reality, meninggalkan realitas, tidak bersosial. Banyak para sufi yang tidak bersosial. Itu kalau contohnya Rasulullah ya bersosial. Karena Nabi itu jadi khalifah, jadi presiden, jadi pedagang, ngajarin orang wudu, ngajarin orang sholat. Tidak menyendiri di gua, di gunung gitu. Nah para sufi sekarang banyak yang ada di hutan-hutan itu, karena biar nggak terganggu. Nah itu yang antisosial itu, yang secara sufistik hari ini, yang kata Buya Hamka dalam tasawuf modernnya, itu tasawuf populer yang tidak mendukung kehidupan di bumi yang lebih baik, karena nggak ada kontribusinya terhadap kehidupan umat di muka bumi ini. Maka para tasawuf modern itu dilanjutkan oleh para ulama-ulama terdahulu sebelumnya, sebelum Buya Hamka. Imam Al-Ghazali, ketika Imam Al-Ghazali memutuskan bertasawuf, itu Imam Al-Ghazali itu setelah menulis banyak kitab ditulis, termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam rangka mendamaikan antara fikih kalam, tasawuf falsafah. Didamaikan oleh Imam Al-Ghazali, maka fikih kalam yang menang fikih, falsafah tasawuf yang menang tasawuf.
Maka di sini menyatu fikih dan tasawuf, lahirlah karya Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu coraknya fikih berwawasan tasawuf. Makanya rukun salat, rukun wudu ada di Ihya Ulumuddin. Tapi hal-hal yang sifatnya spiritual, keilahian, hikmah-hikmahnya itu juga dibahas dalam Ihya Ulumuddin itu. Nah, ketika Imam Al-Ghazali ini contoh, gelisah, begitu banyak kitab dikarang oleh beliau, tapi hatinya gelisah. Kan pernah suatu hari dia jamaah dengan adiknya Ahmad Al-Ghazali. Kalau ini kan Muhammad Al-Ghazali. Ketika ya kakak dipersilahkan jadi imam, kalau nggak salah sholat zuhur. Setelah sholat, adiknya ngulang sholatnya karena merasa nggak sah. Tersinggung dong kakaknya, Imam Ghazali. Kenapa kamu sholat lagi? Apa kamu merasa nggak sah? Maaf kakak, kata Ahmad Al-Ghazali adiknya. Sejak kau takbiratul ihram sampai salam, yang aku lihat dalam badanmu itu darah semua. Imam Ghazali, astagfirullahalazim. Karena waktu itu Imam Ghazali sedang menulis kitab bab haid ke bawah, dan itu terlihat oleh orang yang sudah ma'rifat adiknya itu. Lalu kata Imam Ghazali, dari mana kamu itu bisa begitu? Bawa aku ke gurumu. Dibawalah ke guru Imam Ahmad Al-Ghazali. Dan oleh gurunya, karena Imam Ghazali sudah hebat, sudah menjadi rektor di Madrasah Nizamiyah, tidak diberi pengetahuan. Cuma untuk apa kamu datang? Kata gurunya, aku ingin belajar supaya hatiku tenang. Gak perlu, ilmu sudah tinggi. Tapi aku ingin belajar. Kalau kamu ingin belajar, tolong bersihin tuh sekeliling rumahku. Rektor Madrasah Nizamiyah di bawah Perdana Menteri Nizamul Muluk disuruh membersihkan gurunya yang biasa saja, gurunya miskin, tidak punya apa-apa. Tapi karena demi kesucian, keinginan suci dirinya, Imam Ghazali mengikuti perintah gurunya. Setelah itu lapor, saya sudah aku bersihkan. Oh sudah. Terus apalagi yang harus aku lakukan? Itu di belakang sana bukan hanya sampah, tapi kotoran hewan, kotoran manusia segala macam. Tolong kamu bersihkan dan jangan menggunakan alat, pakai tanganmu langsung. Hampir mundur Imam Ghazali. Astagfirullah. Tapi demi laku lampas spiritual, karena salah satu syarat untuk menjalani laku lampas spiritual itu adalah harus manut sama guru. Ini dilakukan dengan tangannya sendiri. Setelah beres lapor saya 2-3 hari selesai lapor saya, sudah aku lakukan. Sudah ya, sudah kamu pulang. Lu aku ngaji apa? Udah kamu pulang. Di rumah merenung setelah zikir, dia mendapatkan ilham bahwa membersihkan sampah di sekitar rumahnya itu sholatnya secara fikih harus benar, kelihatan sampah. Lalu yang kedua, membersihkan rumah dari kotoran-kotoran hewan dan manusia supaya hatinya bersih. Nah, maka dengan dua perintah dari gurunya itu, Imam Al-Ghazali sedang memperbaiki fikihnya sekaligus sedang memperbaiki tasawufnya atau hatinya. Dan tidak kurang ketika Imam Ghazali memutuskan bertasawuf, Imam Ghazali itu pergi ke hutan cari gua dengan membawa ember dan gayung dan benang dan kaput, karena ingin konsentrasi, meditasi, zikir kepada Allah. Tapi di malam pertama Imam Al-Ghazali bertemu dengan para wali. Apa kata para wali? Hei, kamu mau bertasawuf? Iya. Kalau mau bertasawuf dengan cara ini mah gampang, tidak keren. Justru kalau mau bertasawuf itu aktif di masyarakat, ajari itu anak-anak, hadapi itu orang-orang, menjadi coach, menjadi counselor bagi orang-orang yang hatinya terluka. Baca Al-Quran, ajari mereka itu semua. Jangan di hutan cuma zikir kepada Allah, itu sih nggak hebat kata para wali. Langsung besoknya Imam Al-Ghazali kembali ke masyarakat. Jadi kira-kira tasawuf yang muktabaroh itu adalah tasawuf yang tetap aktif di masyarakat. Karena itu mungkin saja karena dia aktif berbaur dengan kita dan kita tidak tahu apakah dia ada seorang sufi di sini misalnya. Karena kan ada 3 tingkat tasawuf itu. Kata Syekh Al-Hujwiri dalam kitab
Kasful mahjub di arba'il qulub itu ada 3. Yang ketiganya jangan sampai. Yang pertama sufi. Sufi itu orang yang bertasawuf dan dia sudah wusul ilallah. Apa bisa Ustaz wusul ilallah? Nanti ada waktu khusus kita jelaskan apa yang dimaksud wusul. Wusul itu sampai kepada Allah. Yang kedua mutasawwif. Mutasawwif itu seorang salik, seorang seeker yang sedang melakukan lampu-lampah tarekat spiritual, mencontoh gurunya yang sufi tadi itu. Ada yang ketiga, kata Al-Hujwiri, kata Syekh Al-Hujwiri, apa? Al-Mustaswif, sufi palsu. Keren, sorbannya tebal, jidatnya hitam, pecinya bagus, kemana-mana bawa tasbih. Tapi itu agar dirinya terkenal, itu komersialisasi buat dirinya. Di era digital ini banyak sekali al-mustaswif, sufi-sufi palsu yang disebut mursyid paliatif, mursyid palsu. Itu juga banyak kali ini di era digital ini. Padahal kalau kita baca biografinya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, jangankan sufi, jangankan mursyid, kalau dia aneh-aneh, wali saja, ada 40 wali pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani dicabut SK-nya oleh Allah. Karena apa? Karena melenceng. Kan dalam ilmu kewalian, karomah itu adalah makom terendah. Terendah dia. Terendah itu ya hati-hati kalau melenceng dia keluar itu. Nah kan ada orang baru menjadi wali, diangkat wali oleh Allah, punya karomah, maka dia punya rasa ria, rasa ingin dipuji, rasa pamer segala macam, maka dicabut oleh Allah SK kewaliannya. Dan sampai-sampai mendatangi ketika Syekh Abdul Qadir diangkat menjadi waliul kutub al-gaus oleh Allah, 40 itu datang mohon kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk dikembalikan SK-nya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani meminta supaya mereka bertaubat dan berdoa kepada Allah supaya dikembalikan SK kewaliannya. Nah, karena itu kalau kata para sufi, karomah itu dibagi dua hal besar. Pertama karomah biasa. Karomah biasa itu tiba-tiba dia loncat dari lantai 2 ke tanah tidak apa-apa, dibacok nggak mempan, ditembak ngebul, itu karomah biasa yang mudah sekali terpeleset. Yang kedua ada karomah luar biasa. Apa karomah luar biasa? Habis maghrib zikir sampai isya, habis isya zikir sampai nunggu tahajud, sampai subuh zikir tahajud, baca kitab, nulis, melahirkan ide, mempengaruhi banyak orang sehingga orang itu berbuat baik dengan pikiran-pikiran yang kita tulis itu. Itu karomah luar biasa. Zikir, baca kitab, menulis, melahirkan karya-karya ilmiah, ide-ide bagus. Itu karomah luar biasa. Kalau karomah yang orang-orang menganggapnya itu justru luar biasa, itu karomah yang biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tasawuf adalah jangan dianggap serem dan tinggi. Tasawuf itu untuk membentuk manusia menjadi biasa. Kan biasa nih. Salah itu kalau ada orang, wow dia mah tinggi tasawufnya, sudah hakikat, bahkan sudah ma'rifat, tapi kehidupannya tidak memberikan efek positif kepada masyarakat, nggak dibenarkan oleh Allah. Kan dulu ada banyak sahabat, misalnya di kitab-kitab itu ada hadis yang mengatakan sahabat itu yang sangat sufi atau tasawuf oriented, sehingga dia tidak bersosial. Salah satunya adalah Utsman bin Maz'un, sahabat Nabi yang masuk Islam belakangan, tapi seorang konglomerat. Pas sudah berislam dengan Nabi, itu kerjanya zikir, malam tahajud, zikir, siang puasa, sampai dia membangun rumah, atau kalau istilah kita musola kecil di pinggir rumahnya, karena dia seorang konglomerat, rumahnya besar, dan tinggal di situ dia zikir dan puasa di situ. Istrinya haulah komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu? Kata Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa dari suamiku setelah dia berislam. Kenapa?
diceritakan oleh Haula. Kata Nabi, di mana suamimu? Dibawa oleh Haula, Nabi diajak bertemu dengan Utsman bin Maz'un. Lalu Nabi dalam satu asbabul wurud sampai Nabi membangun kerahnya, ya Utsman, adakah seseorang yang kamu pernah lihat terbaik di matamu? Ada, kata Utsman. Siapa? Engkau. Apa kata Nabi? Aku memberi hak kepada seluruh tubuhku. Mataku ku beri hak, mulutku ku beri hak, tanganku ku beri hak. Aku berpuasa pada waktunya, aku tidur pada waktunya, aku zikir pada waktunya, aku bermasyarakat pada waktunya. Itulah kira-kira Bapak Ibu-ibu tasawuf yang disebut neo-sufisme, atau dalam bahasa Profesor Buya Hamka, tasawuf modern, supaya membentuk kita menjadi orang yang paripurna di mata Allah, tapi memberikan keparipurnaannya tadi itu memberikan efek positif, efek maslahat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim. Saya akhiri sampai di sini, semoga ada manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.